تسليما لله وسلم وسلم والكفر والصراط والأرواح والأذان والإيمان والمكة والمدينة الحرام سيدنا والنبينا ومولانا محمد يا ربي وسلم ورفية محمد وتسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله الذي حرم الصيام أيام عبد استفاة العباد الشهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah saatnya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru kita sepenuh hati dan gembira dan rasa sahdu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang tiada terhingga di pagi hari ini yang penuh barokah adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Ia memberikan kesempatan untuk bersama berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri saat ini. Tentu sangat membahagiakan bagi kita bersama. Mengapa ini perlu kita syukuri? Apabila kita mau menengok sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan, bahwa sebenarnya begitu banyak saudara-saudara kita yang lain yang merindukan suasana yang kita lakukan hari ini. Namun apalah daya, Allah belum perkenankan mereka untuk merayakan bersama, karena masih banyak di antara keluarga kita, para tetangga kita, yang pagi hari ini ketika gema takbir terdengar sayup-sayup di setiap penjuru kampung, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini mereka masih terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri. Gema takbir hanya bisa melelehkan air mata. Mereka tak bisa merasakan bagaimana kita rasakan hari ini. Kemudian juga ada di antara keluarga kita, orang-orang kita cintai, orang tua kita, suami kita, maupun istri kita. Ketika menjelang hari ini Allah tidak perkenankan lagi mereka bersama kita pada hari yang mulia ini. Allah telah panggil hidup mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak bisa merasakan bagaimana yang kita rasakan hari ini. Oleh sebab itu, para jamaah sholat Id yang saya muliakan, hadirnya kita pada pagi hari yang penuh barokah ini merupakan suatu nikmat yang ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur bahwa sebenarnya begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita.
Tapi kita saja yang terkadang belum mampu bersyukur nikmat Allah itu. Fabi ayyi rabbika tukadzima. Tidak ada alasan bagi kita untuk menutup-nutupi betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita perbanyak berkirim salam kepada junjungan kita, kecintaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Indahnya suasana kita berhari raya dengan penuh hikmah yang memancarkan cahaya berkat daripada perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliaulah hingga hari ini sampai umat akhir zaman kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Terutama kita merayakan hari raya saat ini. Bayangkan betapa kita bahagianya hidup di tengah-tengah ajaran Islam, di tengah-tengah kampung, berkat perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di sana, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad merupakan seorang nabi dan rasul yang bertanggung jawab kepada umatnya. Beliau begitu cinta kepada kita. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan satu doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para nabi dan rasul sudah menggunakan doa masing-masing, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih memegang erat doanya, da'wati syafa'atil lil ummati fi akhirah. Sementara doaku, kata Nabi, aku simpan untuk umatku nanti di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang saya muliakan, hidup ini pada hakikatnya berada dalam barisan menuju kepada kematian. Di setiap tarikan napas yang kita habiskan pada waktu ke waktu, detik berganti menit, menit berganti jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang kita habiskan di dalam hidup ini, pada hakikatnya kita sedang berada pada barisan untuk menunggu giliran dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin berkurang jatah kehidupan kita di dunia. Bahkan nanti suatu saat akan sampai masanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba, tanpa kita sadar dan tanpa kita ketahui. Hidup ini tidak lama, hidup ini pasti akan berakhir. Dahulu orang yang kita cintai masih bersama kita, ayah, ibu, kakek, nenek, suami maupun istri, bahkan anak kesayangan kita. Mereka juga orang hebat, mereka juga pernah terkenal, mereka para ulama, orang-orang kaya, orang-orang yang dihormati, pernah hidup sekampung dengan kita, serumah dengan kita. Tapi hari ini di mana mereka? Semua tinggal cerita dan kenangan yang sangat pahit, menyayat hati. Hanya tinggal air mata yang berlinang. Mereka telah berada pada alam berpisah. Maka 100 tahun yang akan datang, seluruh kita yang ada di dalam masjid ini akan dikenang juga oleh anak cucu kita. Jadi isilah hari-hari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang saya muliakan, Ramadan telah berakhir. Seiring dengan gema takbir pada maghrib kemarin, seiring dengan itu Ramadan sudah melambaikan perpisahan dengan kita. Memang Ramadan sebelum dunia ini dikiamatkan akan datang pada tahun depan. Namun yang belum pasti adalah kita menjumpai Ramadan atau tidak. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, pada hari raya yang penuh berkah ini, mari kita ambil pesan-pesan Ramadan. Di antara pesan Ramadan yang telah diajarkan kepada kita adalah bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini mesti dihiasi oleh keimanan yang hakiki. Oleh sebab itu, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1 bulan penuh kiranya Ramadan telah mendidik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan lainnya kita sibuk mengejar dunia, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan ekonomi kita, sibuk dengan bisnis kita. Maka 1 bulan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia dihadirkan Ramadan penuh rahmat, penuh maghfirah, dan penuh pembebasan dari api neraka. Ramadan mengajarkan memanggil jiwa-jiwa yang hampa, jiwa-jiwa yang kosong, selalu memanggil, wahai umat Islam, kembalilah kepada Allah. Hidupmu suatu saat akan berakhir juga di dunia ini. Persiapkan hidupmu, kau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya para jamaah, sudahkah Ramadan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita mampu melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya kita masih dilalaikan oleh kehidupan dunia yang menipu? Jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa mal hayatul dunya illa mataul ghurur, bahwa dunia kita lalui hari ini, dunia yang kita tertipu hari ini tak lain hanya sebagai bentuk sendak gurau, tipuan belaka. Betapa banyak orang yang mengejar dunia melupakan ibadah yang dalam dirinya berpikir, ketika dia ingin mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan kepuasan. Namun apa yang terjadi, justru dia merasakan kehausan yang tiada pasti dan hentinya. Maka manusia sampai kapanpun mengejar tanpa membagi waktu akan selalu tertipu dengan kehidupan dunia, yang pada akhirnya apa? Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kita terlalaikan oleh kemegahan-kemegahan dunia tanpa terasa ternyata pintu kubur telah berada di hadapan kita, dan ketika kita masuk di dalamnya baru kita sadar apa yang telah kita perbuat semua di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan kedua Ramadan di dalam kita menjalani hari raya ini adalah Ramadan mengajarkan bahwa sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikan diri kita, bersihkan diri kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan diri, kita bersihkan diri kita, karena ketika kita lahir di dunia ini dalam keadaan suci, lalu kita beranjak dewasa, di sanalah namanya kita manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, dalam keadaan tak ingat kepada Allah. Disitulah tempat kita berdosa. Maka Allah mengingatkan bahwa seorang hamba yang dulunya bersih ketika dilahirkan di dunia, Allah juga menghendaki ketika kita kembali kepadanya juga dalam keadaan bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung hamba-hamba kami, mereka memilih membersihkan diri, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil kita insan-insan yang berdosa, yang terkadang kita lalai. Allah tidak langsung menghukum kita, tetapi Allah tetap memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa, lembut bagi orang yang berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah tidak memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang kasar. Allah tidak marah kepada kita, tetapi dipanggil, wahai hamba-hambaku, jikalau kau berdosa, bertaubatlah kepada Allah. Taubat yang sebenar-benarnya. Begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Seorang hamba lahir dalam keadaan suci, lalu dia berdosa di dalam menjalani kehidupan. Allah menginginkan kita ketika menghadap kepadanya juga dalam keadaan suci. Disinilah peran bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah senantiasa memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada hari raya Idul Fitri ini adalah kita merayakan kembali kepada kesucian. Sangat disayangkan, sama-sama kita harus jujur di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa banyak orang yang berhari raya,
yang berlebaran, tetapi hanya sedikit mereka yang beridul fitri. Lebaran adalah suka-suka dalam tataran jasmani, semata-mata untuk merayakan hari kemenangan. Tetapi orang yang beridul fitri, id artinya mengulang, fitri artinya suci, kembali kepada kesucian. Hanya sedikit orang yang sampai pada hari ini berada pada level idul fitri, kembali kepada kesucian. Siapakah mereka? Yakni orang-orang ketika berada di bulan suci Ramadan, betul-betul berpuasa dengan iman yang mantap, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, sampai akhir Ramadan melaksanakan amalan-amalan siang dan malam, betul-betul dalam rangka mensucikan diri. Ketika pada hari ini dipanggil untuk melaksanakan sholat id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Mereka yang betul-betul memperoleh tingkatan idul fitri pada hari yang mulia ini, saling maaf memaafkan, saudara, tetangga, teman. Kata maaf hanya formalitas ucapan di bibir. Begitu banyak orang hancur persaudaraan, mereka hanya diakibatkan oleh warisan orang tua, oleh perkara sepele, perbedaan pendapat yang tidak berujung saling menerima dan memaafkan. Orang tua dan anak saling mendendam hingga kematian menjemput di antara mereka, tidak saling memaafkan. Sungguh sangat memilukan hati betapa kejam diri kita hanya karena gengsi menerima dan memaafkan kesalahan orang lain, kita maupun kesalahan orang lain juga. Demi Allah, sungguh merugilah hambamu yang selama hidupnya beribadah, berbuat amal zariah, semua terpenuhi, namun di sisi lain dia tidak mampu memaafkan orang lain. Maka dengan secara tegas Nabi SAW mengatakan, itulah umatku yang telah merugi seumur hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Kemudian pesan Ramadan yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mendidik rasa empati dan simpati terhadap sesama manusia, sesama saudara-saudara kita yang belum beruntung, yakni fakir miskin. Mereka wajib mendapatkan zakat fitrah yang kita tunaikan. Rasa empati mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama yang belum beruntung. Nabi kita jelas mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kita sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jamaah salat Id yang saya muliakan, seminggu sebelum kita lebaran, berhari raya, kita bersukaria, berkumpul dengan para keluarga kita. Kita siapkan berbagai macam jenis kebutuhan hari raya, makanan dan minuman yang serba enak. Juga pakaian kita sesuai selera yang kita inginkan. Kita tersenyum, kita berbahagia. Tapi sadarkah kita, ternyata masih ada di antara saudara-saudara kita, para tetangga-tetangga kita, mereka tak bisa merasakan seperti kita yang kita miliki segalanya. Tetapi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, hanya menyaksikan bagaimana orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya mempersiapkan hari rayanya dengan luar biasa. Tetapi di antara kita masih ada yang tak mampu melaksanakan sebagaimana yang kita rayakan hari ini. Mereka ada di sudut-sudut kampung yang mungkin masih terlupakan oleh kita. Orang-orang tua lansia, anak-anak yang tidak seberuntung dengan anak-anak kita, yakni anak yatim piatu, yang mereka ketika mendengar gema takbir itu, mereka hanya berlinang air mata, mengingat kalau seandainya ayahku, ibuku masih hidup, maka aku pun akan berbahagia seperti anak-anak lainnya. Bukankah ini salah satu bentuk empati kita untuk tersenyum, bersukaria? Sudahkah kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa hari raya bukanlah hanya sekedar kesukaan di dalam hati pribadi rumah tangga kita masing-masing, tapi Ramadan sudah mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Semoga kita yang hadir di dalam masjid ini, yang telah digerakkan hatinya untuk berbagi sedikit hasil jeripayanya, dan telah diterima dengan penuh sukacita dan dinikmati oleh orang-orang yang masih kurang mampu, termasuk para fakir miskin.
maka wajib bagi kita semua telah menerima pemberian dari para dermawan, mereka yang secara tulus dan ikhlas, baik yang berbentuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahkan hingga dengan bentuk sejumlah uang, zakat, sedekah, infak. Marilah wajib bagi kita mengangkat kedua tangan kita, memohon doa dengan getaran jiwa sanubari kepada mereka-mereka yang sudah memberikan kepada kita, diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar para dermawan, agar orang-orang yang sudah beruntung, orang-orang kaya yang sudah berbagi akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan dan umur panjang bersama keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah kiranya pesan Ramadan di dalam kita melaksanakan hari raya hari ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan lalu, menerima amal ibadah kita, dan kita mari berdoa bersama bahwa begitu banyak orang-orang yang lebih dekat dengan kita, saudara kita, orang tua kita, bahkan kita di kampung ini masih merasa berduka atas kepergian daripada orang yang berjasa di bidang agama, orang yang berjasa di bidang pembangunan. Maka olehnya itu kehilangan dan kepergian beliau, sama kita mengikhlaskan mendoakan beliau selaku ketua takmirul masjid di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan Ramadan yang akan lalu akan menerima, dan kita akan dipertemukan Ramadan yang akan datang. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahidil wahda, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha ala tuplihum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiul qaribul mujibud da'wa wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana wa sujudana wa ruku'ana, Allahumma taqabbal qiyamana wa sujudana wa ruku'ana bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. Allahumma gfirli ma qaddama wa akharna wa ma asarna wa ma allalna wa ma anta alamu bil minna, innaka antas samiul qarib mujibu da'wa birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wa jannah wa na'udzubika min syahatika wan nar. Allahumma as'alna qabraha raudatan min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was safa'ata wa ahlil kubur min ahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil abi, Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ighfir li ummi warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani sughira. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.